Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal tak boleh biarkan Liverpool terlalu jauh. Pada episode Match of the Day 2, Theo Walcott dan mantan penyerang Watford, Troy Deeney, membahas kondisi terkini tim Arteta serta kesulitan mereka dalam perburuan gelar. Walcott berkomentar mengenai ketidakhadiran Kapten Arsenal Martin Odegaard yang masih dalam masa pemulihan cedera. Mereka telah melewati masa tanpa pemimpin mereka, Martin Odegaard. Mereka telah bermain melawan 6 dari 10 tim terbaik musim lalu dan 5 diantaranya di luar kandang. Mereka kini berada pada tahap di mana mereka tidak ingin membiarkan Liverpool terlalu jauh dari mereka, itu sudah pasti. Jeda internasional datang pada saat yang tepat bagi mereka. Komentar Walcott menyoroti jadwal berat mantan timnya ditambah absennya Odegaard telah menjadi faktor penghambat performa tim. Bagi Arteta, keberadaan Odegaard di lini tengah sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kreativitas permainan. Deeney menambahkan bahwa situasi ini semakin genting seiring berjalannya waktu. Ia menyebutkan bahwa mereka berada dalam posisi krusial dan tidak boleh kehilangan poin lagi. Saya akan mengatakan mereka sekarang berada dalam situasi di mana setiap pertandingan sangatlah penting. Kalah sekali lagi, dan saya pikir mereka akan tersingkir dari perburuan gelar juara. Legenda Arsenal tak yakin Victor Gyökeres ke Arsenal. Victor Gyökeres sekarang merupakan salah satu striker paling dicari oleh klub-klub top Eropa. Namun, William Gallas meyakini mantan klubnya Arsenal tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing mendapatkan bomber Sporting CP tersebut. Gyökeres telah menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan Sporting. Ia berkembang pesat di bawah asuhan pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim. Gallas merasa Arsenal akan sia-sia saja kalau mencoba bersaing untuk mendapatkan Gyökeres. Sebab, sang pemain diyakininya akan memilih pindah ke Manchester United. Arsenal tidak punya kesempatan untuk merekrut Victor Gyökeres. Dia akan memilih Manchester United. Kata Gallas kepada Genting Casino, Gyökeres akan mengikuti Ruben Amorim ke United. Saya rasa Gyökeres akan sangat cocok dengan tim United. Kai Havertz saat ini dipercaya sebagai penyerang tengah utama Arsenal. Gallas merasa The Gunners seharusnya mendatangkan striker yang lebih baik lagi. Kai Havertz tidak pernah menjadi orang yang tepat untuk membawa Arsenal meraih gelar Premier League. Lanjut Gallas. Havertz adalah pemain bagus, tapi dia bukan kelas atas. Maaf, tapi dia belum berada di level kelas dunia. Arsenal butuh pemain yang bisa menggantikannya sebagai penyerang. Arsenal dan Liverpool bersaing dapatkan Hugo Larsson dan Frankfurt. Arsenal dan Liverpool berada di antara klub-klub top Eropa yang bersaing untuk mendatangkan gelandang muda Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson, ke dalam skuad mereka pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan terbaru dari Team Talk, ketertarikan terhadap gelandang muda Eintracht Frankfurt bukanlah tanpa alasan. Pemain berusia 20 tahun ini telah menarik perhatian banyak klub di Bundesliga, termasuk sejumlah tim papan atas Inggris seperti Liverpool dan Arsenal. Hugo Larsson telah menjadi fokus banyak klub Premier League terutama karena kebutuhan Arsenal dan Liverpool untuk memperkuat sektor tengah. Khususnya sumber dari Arsenal menegaskan bahwa klub sedang berupaya memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan talenta muda berbakat yang bisa langsung memberikan dampak signifikan di tim utama. Sumber-sumber Arsenal telah memperjelas bahwa mereka telah mengidentifikasi lini tengah sebagai area kunci untuk mendatangkan beberapa pemain baru. Ungkap laporan tersebut. Kemampuan teknis dan ketangguhan bertahan yang dimiliki Larsson sangat sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh The Gunners. Tak heran jika petinggi Arsenal menyetujui profilnya sebagai pemain yang diinginkan. Arsenal siapkan rencana transfer jangka panjang usai kepergian Edu. Arsenal akan mengadakan pertemuan penting dengan keluarga Kroenke pekan ini untuk membahas rencana transfer di jendela transfer mendatang. Pertemuan ini semakin krusial setelah Direktur Olahraga Edu Gaspar memutuskan mundur dari klub. Edu kini akan bergabung dengan jaringan klub milik Evangelos Marinakis, termasuk Nottingham Forest. Meski pertemuan ini telah dijadwalkan jauh sebelum Edu Gaspar memutuskan hengkang, keberangkatan beberapa petinggi The Gunners ke Amerika Serikat untuk bertemu Josh dan Stan Kroenke akan fokus membicarakan rencana transfer untuk 2 jendela transfer berikutnya. Menurut laporan dari Evening Standard, Arsenal berencana mendatangkan pemain di posisi winger, penyerang, dan kiper. Mereka juga tengah mempertimbangkan opsi untuk memberikan pelapis bagi kapten tim Martin Odegaard.
Odegaard yang baru pulih dari cedera pergelangan kaki sempat absen beberapa bulan dan The Gunners terlihat kesulitan dalam mengisi kekosongan kreativitas selama dia tidak bermain. Situasi ini menyoroti pentingnya tambahan gelandang kreatif bagi tim. Nama-nama yang akan diajukan ke pemilik Arsenal. Saat ini Arsenal sedang mengadakan gebrakan transfer setelah Edu meninggalkan Arsenal. Beberapa target transfer yang menjadi perhatian Arsenal termasuk penyerang RB Leipzig Benjamin Sesko yang sebelumnya menjadi incaran utama musim panas lalu. Selain itu, striker Newcastle United Alexander Isak juga masuk dalam radar Arsenal. Sementara itu, winger Spanyol Nico Williams yang memiliki klausul pelepasan sebesar 48 juta pound sterling masih diminati oleh The Gunners meski Barcelona dan klub top Eropa lainnya juga tertarik. Di posisi kiper, Arsenal sedang mencari pengganti setelah menjual Aaron Ramsdale ke Southampton. David Raya kini menjadi pilihan utama, sedangkan Neto yang saat ini berusia 35 tahun dan dipinjam dari Bournemouth hanya berstatus sebagai kiper cadangan. The Gunners sebelumnya mencoba mendatangkan kiper Espanyol Joan Garcia pada musim panas lalu, namun gagal. Garcia yang baru berusia 23 tahun bisa menjadi pilihan yang kembali dipertimbangkan di akhir musim nanti. Rencana besar The Gunners untuk memperkuat skuad mereka menunjukkan keseriusan klub untuk terus bersaing di level tertinggi. Pertemuan dengan keluarga Kroenke diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam menghadapi tantangan musim mendatang. Selesaikan pemulihan cedera, Martin Odegaard absen dari timnas Norwegia. Dokter tim Norwegia Olasan menjelaskan bahwa cedera Odegaard tergolong kompleks yang menjadi alasan utama ia tidak bisa bergabung dengan rekan-rekan timnasnya. Odegaard pun memberikan penjelasan kepada Arsenal tentang keputusannya absen dari tim nasional mengingat jadwal pertandingan The Gunners yang cukup padat setelah jeda internasional. Setelah diskusi dengan tim medis di tim nasional, kami akhirnya menyimpulkan bahwa kondisinya belum cukup baik untuk bermain di pertandingan ini, kata Odegaard kepada Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF. Saya sudah melalui masa latihan yang panjang dan setelah 9 minggu tidak bermain sepak bola, tentu saja saya belum 100% pulih. Saya perlu mendengarkan tubuh saya, menyelesaikan proses pemulihan dan memastikan kaki saya kembali prima. Harapannya selalu bisa bermain untuk tim nasional dan jika saya tidak bermain melawan Chelsea pada Ahad, bergabung ke timnas akan menjadi hal yang tidak mungkin. Meski kecewa, Odegaard tetap menunjukkan dukungannya bagi timnas Norwegia. Sangat tidak menyenangkan kehilangan kesempatan bermain karena saya sangat mencintai Norwegia dan tim ini. Tapi saya memiliki keyakinan besar pada para pemain dan berharap yang terbaik untuk mereka. Masih ada peluang besar untuk memenangkan grup, tambahnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!